Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Perdagangan di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat. Dalam rilisnya, Kejaksaan Agung menyebut penggeledahan ini terkait perkara impor gula tahun 2015 hingga tahun 2023. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Perdagangan di ruangan Tata Usaha Menteri, ruangan Direktur Impor, dan ruangan Tim Impor Produk Pertanian. Selain itu, tim Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia di Geraha PPI. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menanggapi penggeledahan di Kementerian Perdagangan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus impor gula. Hal itu disampaikan langsung Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat intern barang impor di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Penasihat hukum terdakwa kasus korupsi proyek BTS Kominfo Irwan Hermawan mengungkap ada pihak yang mengembalikan dana 27 miliar rupiah. Sementara Kejaksaan Agung menyatakan belum menerima informasi terkait pengembalian dana 27 miliar rupiah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita bacain berita untuk berbagai dinamika. Bung kameramen akan membacakan beritanya pada kesempatan ini. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan Bung Alfian dan penonton channel Bung Alfian sehat ya Bung Alfian. Amin Allah. Nah Bung Alfian, ini kita mendapatkan kabar ya yang menjadi multi tafsir Bung Alfian. Dari kumparan, tadi Bung Alfian sempat bilang dibacakan utuh dulu. Jadi beritanya adalah Tom Lembong ditetapkan jadi tersangka kasus impor gula oleh Kejagung. Nah ini kalau nggak salah kasusnya tahun 2015 di rezim Jokowi. Kejagung menjerat mantan Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula. Diduga perbuatan Thomas Lembong merugikan dana 400 miliar, kirain 11 triliun. Selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai 2016, kata Direktur Kejagung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Adapun kasusnya pada 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak butuh impor gula. Namun pada tahun yang sama Thomas Lembong selaku menteri diduga justru mengizinkan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada perusahaan PT AP. Kemudian gula kristal mentah itu diolah menjadi gula kristal putih. Padahal yang boleh mengimpor gula kristal putih adalah BUMN, bukan perusahaan swasta. Izin itu dikeluarkan tanpa rapat koordinasi dengan instansi terkait. Respon awalnya bagaimana Bu Alfian? Setahu saya di rezim Jokowi tidak ada visi misi menteri. Silakan. Ya, yang jelas pemirsa, saya dapat kiriman dari Pak Said Didu tentang soal impor-imporan begini. Bahkan tersebutlah rentetan Menteri Perdagangan sampai Menteri Perdagangan yang sekarang menjadi menteri lagi. Tentu pemirsa tahu kan. Iya. Nah, itu ternyata menteri sebelumnya menurut data kuantitatif yang disampaikan oleh Pak Said Didu kepada saya, tentu juga dikirimkan kepada yang lain mestinya, itu penyelewengan tanda kutip ya, hal-hal yang berhubungan itu. Bahkan di masa Bapak Zulkifli Hasan itu ada 18 juta ton. Nah, kalau ini kan masih 100 sekian ribu ton gitu kalau nggak salah. Iya. Nah artinya ada semacam pilih-pilih tebu. Ada semacam kenapa menurut beberapa data yang saya baca dan saya dengar dan saya coba pelajari, sesungguhnya apa yang dialami oleh Pak Tom Lembong juga terjadi pada Pak Erlangga Sutarto. Kenapa Pak Erlangga tidak mendapatkan perlakuan yang sama padahal dia melakukan tindakan yang sama? Saya mempertegas bahwa ini adalah visi misi presiden. Artinya tidak mungkin Tom Lembong lalu kemudian dituduhkan, kemudian dia disangkakan, kemudian dia dikasih baju oranye, lalu kemudian dia ditangkap dan seterusnya. Berarti bukan hanya dia yang harus kena, yang nyuruhnya pun harus kena. Menurut saya begitu logikanya, karena
dengan tegas sekali waktu awal-awal atau di masa-masa kepemimpinan Pak Jokowi, beliau mengatakan yang ada hanya visi misi presiden. Artinya apa yang dilakukan oleh Tom Lembong mungkin secara delik hukum, secara peraturan perundang-undangan yang ada bisa dianggap salah atau menyalahi apa yang menjadi prosedur dan seterusnya. Tetapi itu terjadi tidak berdiri sendiri. Betul. Ada faktor lain yang menjadi sebab yang paling kuat. Dan sebenarnya kalau bicara begitu, orang juga bertanya, kita punya laut tapi impor garam. Petani-petani panen sayur tapi impor sayur yang sama. Itu semua terjadi di banyak hal. Tapi kenapa dipilih-pilih? Nah, berarti kan kalau udah begini malah bagus. Para pemirsa, setelah Tom Lembong dianggap dengan sebutan-sebutan tadi, berarti Bapak Fulan 1, Fulan 2, Fulan 3, dan seterusnya juga harus mendapatkan tindakan yang sama. Karena kalau kesalahan yang sama, di tempat yang sama, dengan prosedur yang sama-sama salah, maka semuanya harus ditangkap dan semuanya harus diproses, dan KPK harus menunjukkan bahwa dia bekerja secara profesional dan sesuai dengan semangat Pak Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Saya kok jadi banyak pikiran, maksudnya gini, kalau ini permintaan Jokowi, berarti Jokowi masih kuat Bung Alfian powernya. Mungkin via anaknya gitu ya. Nah tapi kalau menurut saya ada juga beberapa hal yang pengen saya tanyakan. Kalau ini musuh politik Jokowi, kenapa nggak dijeratnya sebelum Pilpres, Bung Alfian? Nah ini kan salah satu pertanyaan juga, Bung Alfian. Nah dan juga jadi pertanyaan, kenapa ditangkapnya setelah Pilpres, bahkan setelah pelantikan? Nah ini kan ada sesuatu, Bung Alfian. Apakah memang murni balas dendam Jokowi? Atau memang apa ya, ini kan seperti membangunkan macan tidur, Bung Alfian. Kenapa? Orang akhirnya jadi bertanya, oh jet pribadi nggak diusut, oh Fufu Fafa nggak diusut, oh Caimin nggak diusut, oh Zulhas, Erlangga, Dito. Nah bahkan Dito itu kan sempat mengembalikan, Bung Alfian. Ya. Kan kalau mengembalikan artinya udah melakukan dong. Nah ini gimana Bung Alfian merespon hal-hal netizen yang disampaikan oleh netizen, Bung? Yang jelas Pak Anies Rashid Baswedan juga merespon, ya. Saya belum sempat utuh mendengar respon beliau, tapi beliau merespon tentang apa yang dialami oleh Pak Tom Lembong. Nah, kalau saya melihat, Bung Kameramen, ini adalah salah satu deteksi dini, satu proses yang sebetulnya pisau bermata dua, atau sekali merangkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Jadi kekhawatiran Pak Anies membentuk partai, itu sebetulnya menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Kita tidak mengalamatkan pada satu orang atau pada satu lembaga minimal. Ketika juga ada berita yang mungkin nanti perlu dibahas, Bung Kameramen, Pak Jokowi sedang mempersiapkan partai yang akan dia pimpinnya. Itu sudah jadi berita ya, sudah ada beritanya. Itu merupakan sebuah tanda bahwa untuk 2029 banyak orang yang punya ancang-ancang. Dan saya tentu membisikkan kepada seluruh keluarga besar Muslim, kaum Muslim politik, politik Muslim, Islam politik, politik Islam, agar juga melakukan konsolidasi yang rapi sehingga kita bisa siap untuk berkontestasi dalam format kompetisi atau perang politik sesuai dengan porsi yang terlandaskan dengan konstitusi. Jadi apa yang sedang kita bicarakan ini memang betul, Bung Kameramen, multi tafsir. Ya, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, saya biasanya suka sebel ya, Bu Alfian, sama orang yang ditangkap oleh KPK atau Kejagung atau kena kasus korupsi, senyum-senyum gitu. Nah, tapi saya melihat Tom Lembong, dia sebenarnya nggak senyum juga sih, karena memang udah punya lesung pipit ya. Tapi dia kayak ditangkap tuh kayak nggak ada beban masalah. Kayak saya curiga mungkin dia punya bukti, mungkin dia punya sesuatu yang ingin dia sampaikan di persidangan, atau dia mungkin udah tahu, wah ini mah akal-akalannya si A atau si B. Nah, Bung Alfian, saya setuju saja jika Tom Lembong ini dipenjara sesuai porsi kesalahannya, Bung Alfian. Tapi kalau misalkan memang yang lain, yang sekarang ada di kabinet Prabowo juga melakukan hal yang sama, atau juga melakukan korupsi yang sama, juga harusnya ditangkap juga ya, Bung Alfian. Nah, terkait dengan yang Bu Alfian sampaikan tadi, Jokowi memang sudah ada beritanya Partai Projo diketuai Jokowi bakal dibentuk. Jadwal kongres sudah ditentukan. Sedangkan Tom Lembong memang betul dia akan salah satu lah ya, inisiator atau tim pembuat Partai Perubahan. Nah, Bu Alfian, menurut saya
kedepannya cawe-cawe Jokowi ini sangat merusak kerukunan berbangsa nih, Bung Alfian. Maksud saya, ya kalau mau semuanya ditangkap, yang salah ya ditangkap semualah. Jangan hanya musuh doang gitu kan. Nah, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk masyarakat? Apa pesan Bung Alfian untuk Prabowo untuk jernih menghadapi maling, menghadapi koruptor? Jangan hanya karena dia teman kita dibiarkan korupsinya. Untuk closingnya, silakan. Kalau saya sebenarnya membaca situasi ini adalah multiplier effect, itu yang pertama. Mungkin bisa dimaknai lagi sebagai memiliki efek karambol, tektok. Jadi ketika proses persidangan, proses katakanlah penyidikan, proses persidangan dan seterusnya sampai nanti kepada putusan akhir buat Pak Tom Lembong, ini saya punya keyakinan kuat akan tersebut, mekanisme akan tersebut, nama-nama akan tersebut, peristiwa-peristiwa akan tersebut, lembaga-lembaga yang akan terkena daripada apa yang diterangkannya. Tapi kita semua sudah tahu di negeri ini, kalau yang terkena itu adalah orang yang punya kedekatan dengan penguasa yang memiliki otoritas kekuasaan, biasanya itu seperti menguap. Tapi saya ingin memegang omongan Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah presiden yang punya semangat untuk memberantas korupsi. Dan di dalam pidatonya dia sangat semangat, sangat heroik. Maka dari itu semua orang akan melihat sekuat apa, sebukti apa, sesungguh apa, senyata apa bahwa Pak Prabowo akan menindaklanjuti para orang-orang yang diduga pelaku korupsi ini, diberikan penegakan hukum, ditreatment hukum, atau dihukum sesuai dengan kesalahan yang sesuai dengan kelakuannya. Tapi intinya masyarakat akan semakin luas, dan saya punya pesan dan harapan buat Pak Prabowo. Anda sudah lebih dari 10 tahun atau 15 tahun menunggu proses Anda menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Sekarang Anda jadi orang nomor 1, buktikan bahwa Prabowo Subianto presiden yang punya nyali, punya keberanian memberantas korupsi di Indonesia. Amin. Sebagai proses membuat Indonesia menjadi negara adidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.